Tembok Besar Cina, salah satu bangunan paling ikonik yang pernah dibuat oleh manusia. Tembok ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1998 dan dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia pada tahun 2007. Dengan panjang total yang mencapai 21.000 km, Tembok Besar Cina merupakan bangunan terpanjang yang pernah dibangun oleh manusia. Oleh karena Tembok Besar Cina masuk menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, bangunan ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri di Cina dan mendatangkan banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri tiap tahunnya, yang tentunya bisa berkontribusi pada pendapatan Cina dan juga warga lokal. Akan tetapi, di balik kemegahan bangunan dan daya tariknya, Tembok Besar Cina juga menyimpan rahasia kelam yang mungkin belum pernah kalian dengar. Untuk itu, di video kali ini, saya akan bercerita lebih dalam tentang Tembok Besar Cina, dari sejarahnya, alasannya dibangun, hingga fakta kelam di balik pembangunannya. Tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Tembok Besar Cina adalah sebuah rangkaian benteng yang dibangun pada sebagian besar bentang alam perbukitan yang tersebar melintasi Tiongkok Utara dan Mongolia Selatan. Dengan total panjang 21.000 km, tembok ini terdiri dari gabungan beberapa tembok yang dibangun selama 2000 tahun oleh ratusan ribu pekerja. Berdasarkan Britannica, Tembok Besar Cina pertama kali mulai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang lokal yang ada di kerajaan Chu mulai membangun sebuah pertahanan yang permanen yang mereka letakkan pertama kali di sebelah utara dari provinsi ibu kota kerajaan sebagai bagian dari pertahanan mereka. Kemudian, pada abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi, wilayah-wilayah kerajaan lain yang ada di daratan Cina mulai mengikuti jejak dari kerajaan Chu untuk membangun tembok-tembok pelindung dengan menggunakan material yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Sekedar informasi, waktu itu sebelum Cina menjadi sebuah kekaisaran yang bersatu, daratan Cina terbagi menjadi 7 wilayah kerajaan, dengan kerajaan Qin menjadi kerajaan yang terkuat secara politik dan militer di antara yang lainnya. Kerajaan inilah yang menyatukan ke-6 kerajaan lainnya, yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya kekaisaran Cina yang bersatu. Di era dinasti Qin, yang waktu itu dipimpin oleh Qin Shi Huang, tembok-tembok pertahanan dari masing-masing kerajaan tadi kemudian disatukan dengan membangun deretan tembok panjang untuk menyatukan pertahanan dan menjadi awal dari Tembok Besar Cina yang kita ketahui sekarang. Konstruksi dimulai tepatnya pada tahun 214 sebelum Masehi dengan menggerakkan ratusan ribu pekerja yang terdiri dari prajurit kerajaan, warga lokal, dan tahanan kriminal. The emperor expanded the small walls built by his predecessors, connecting some and fortifying others. As the structures grew from Lingtao in the west to Liaodong in the east, they collectively became known as the Long Wall. To accomplish this task, the emperor enlisted soldiers and commoners, not always voluntarily. Of the hundreds of thousands of builders recorded during the Qin dynasty, many were forcibly conscripted peasants, and others were criminals serving out sentences. Alasan Kaisar Qin waktu itu membangun tembok sepanjang ini yaitu sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap kelompok nomaden atau orang yang hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang tidak lama. Dari stepa Eurasia yang disebut sebagai Xiongnu, yang pada waktu itu menjadi ancaman besar bagi kekaisaran Cina. Xiongnu sendiri adalah orang-orang pengembala nomaden. Mereka juga yang membentuk Liga Suku Besar pada akhir abad ke-3 sebelum Masehi dan mampu mendominasi sebagian besar wilayah Asia Tenggara selama lebih dari 500 tahun. Berlanjut di era dinasti Han, Tembok Besar Cina mengalami ekspansi di sebelah barat untuk melindungi jalur perdagangan sutra dari Cina ke wilayah barat, di mana pada waktu itu perdagangan berlangsung sebagian besar antara dinasti Cina dengan dinasti Romawi. Barang-barang yang diperdagangkan sendiri yaitu rempah-rempah, tekstil, logam mulia, dan gagasan budaya, serta tentunya sutra yang menjadi barang dagangan utama pada waktu itu. Jalur ini sendiri bukanlah jalur tunggal, melainkan jaringan rute yang melintasi berbagai bentang alam, mulai dari gurun dan pegunungan hingga dataran yang subur. Nah, berlanjut pada era dinasti Ming,
Barulah tembok Cina mengalami apa yang disebut sebagai era keemasan tembok besar Cina. Pada era ini, tembok Cina mengalami pembangunan yang hebat dengan penambahan bagian-bagian tembok penting seperti menara pemantau dan bagian lainnya yang pembangunannya sudah menggunakan batu bata. Setelah sebelumnya mereka hanya menggunakan material seadanya di lapangan. Selain itu, di era dinasti ini juga dikembangkan teknologi uap sebagai media komunikasi antar menara pengawas. Pembangunan di era ini dilandaskan karena Kaisar Cina pada waktu itu ingin mengantisipasi akan adanya ancaman serangan bangsa Mongol, dan terbukti terjadi serangan pasukan Mongol tepatnya di tahun 1428 saat seorang jenderal dinasti Ming mengusir serangan pasukan berkuda milik Mongol melalui tembok ini. Di era dinasti Qing atau dinasti terakhir di Cina, tembok besar Cina tidak lagi terlalu diperhatikan secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja yang dirawat karena Kaisar Cina pada waktu itu lebih memperhatikan urusan dalam wilayah kerajaan dibandingkan dengan di luar wilayah kerajaan. Para ahli memperkirakan bahwa selama pembangunan tembok besar Cina ini, sebanyak kurang lebih 400.000 jiwa telah melayang, yang diakibatkan oleh sistem kerja yang diterapkan pada waktu itu adalah kerja paksa yang terdiri dari pasukan kerajaan, warga lokal, dan juga narapidana, di mana mereka mengalami sakit, kecelakaan kerja, dan kelelahan. Hal inilah yang menjadikan tembok besar Cina punya sejarah yang kelam, dan juga menandakan bahwa pembangunan tembok ini lebih menitik beratkan pada ambisi kerajaan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya dibandingkan dengan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Menariknya, ada beberapa mitos yang berkembang tentang tembok ini, yaitu bahwa di dalam sebagian tembok terdapat banyak jasad para pekerja, sehingga tembok besar Cina juga sempat dijuluki sebagai kuburan terpanjang di dunia. Akan tetapi para ahli tidak menemukan bukti sama sekali akan hal tersebut. Mitos lain juga pernah berkembang, yaitu bahwa tembok besar Cina dapat dilihat dengan mata telanjang dari luar angkasa pada abad ke-18, yang dimana pada waktu itu belum ada teknologi keluar angkasa. Akan tetapi berdasarkan pengakuan astronot NASA sendiri, yaitu Leroy Chiao yang memimpin misi ekspedisi 10 di ISS, sebuah stasiun penelitian luar angkasa internasional, mengatakan bahwa melihat tembok besar Cina dari orbit bumi akan sangat susah tanpa alat bantu optik dengan lensa yang kuat. Terlepas dari beberapa mitos yang pernah ada, tembok Cina menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Cina. Salah satu prestasi tembok Cina adalah masuknya bangunan ini ke dalam daftar 7 keajaiban dunia pada tahun 2007, yang membuat tembok ini punya daya tarik sendiri, sehingga banyak pengunjung baik lokal maupun internasional yang datang ke sini tiap tahunnya untuk melihat langsung megahnya bangunan ini. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Cina ataupun pihak-pihak internasional untuk mempertahankan eksistensi dari monumen ini. Di antaranya pada tahun 1998, tembok besar Cina masuk sebagai daftar warisan dunia UNESCO sebagai upaya untuk menjaga tembok ini dapat diperhatikan secara lebih luas lagi. Pemerintah Cina juga melakukan upaya dengan mendaftarkan berbagai komponen tembok besar sebagai situs perlindungan prioritas negara bagian atau provinsi berdasarkan Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang perlindungan peninggalan budaya. Selain itu, rangkaian rencana konservasi tembok besar Cina juga terus diperluas dan ditingkatkan, serta mencakup berbagai tingkat, mulai dari rencana induk hingga rencana provinsi dan rencana khusus, yang merupakan jaminan penting bagi konservasi dan pengelolaan tembok besar secara komprehensif.